namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya. Semoga Allah muliakan kepada jamaah Majelis Taklim Jumat pagi Bayan Markas Kabupaten Bekasi, yang mudah-mudahan makin Jumat berikutnya bisa penuh kembali. Sebelum memulai pengajian, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, jami'al muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, minasyarikil ardi ila magharibi fi bariha. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang panjang, serta yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa niyatin saliku ya salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, tidak panjang kalam, mari kita sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah serta nasihat dari guru kita, Gurunda Bapak Kiai Haji Muhammad Suhan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bil khusus nyala apa tuh? Tuh mati. Tuh kok coba. Wabil khusus Bapak Pincar, Bapak Wisnuwaji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pagi ini insyaallah kita akan mencoba membahas firman Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim. Ayatnya ayat 35 dan seterusnya. Ya, kalau nutut sampai ayat 41.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika atas perintah Allah, beliau diperintah untuk meletakkan istrinya Siti Hajar alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam di Makkah. Saat itu namanya masih Bakkah. Bakkah dari kata buka artinya nangis. Ada yang mengartikan yang mematahkan leher, karena kalau orang tinggal situ biasanya haus, makanya nangis, atau terasa tercekik lehernya sehingga seolah-olah patah. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama tempat yang dimana di situ tinggal istri dan putra beliau itu dijadikan sebagai tempat yang aman atau negeri yang aman. Kemudian yang kedua, beliau berdoa kepada Allah agar beliau dan keturunannya selamat dari menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting pelajaran buat kita ya, bahwa kita ini sebagai kepala keluarga itu harus mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi keluarga kita. Jadi bagi kepala keluarga tidak boleh egois minta selamat sendiri. Jangan egois minta selamat sendiri. Tapi sebagai kepala keluarga kita harus mendoakan anggota keluarga kita agar semuanya selamat dunia akhirat. Makanya saya pribadi itu di beberapa doa yang biasanya menggunakan aku, itu saya menggunakan kata kami. Kenapa? Karena kalau aku berarti saya sendiri. Tapi kalau kami berarti saya melibatkan istri saya, anak saya semuanya, keluarga saya semuanya. Jadi bahkan dalam fikih sunnah saya sabik itu ada riwayat yang menyebutkan kalau ada seorang pemimpin itu kok berdoa hanya untuk kebaikan dirinya dan tidak untuk yang dipimpin, itu berarti pemimpin yang telah khianat. Jadi seorang suami kok mikir selamatnya sendiri, nggak mikir keselamatan keluarganya. Kok ada seorang suami mikirnya amannya dirinya sendiri dan tidak memikirkan keamanan bagi keluarganya. Maka pemimpin yang seperti atau suami yang seperti itu namanya suami yang zalim. Nah, kita jangan seperti itu. Maka kita harus punya pemikiran bagaimana kita dan keluarga kita itu selamat dunia akhirat. Maka kalau berdoa jangan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoalah juga untuk keluarga kita. Itu satu dulu. Yang kedua, ini mengajarkan tentang pentingnya kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita agar iman Islam kita itu selamat. Karena yang berkuasa membolak-balikan hati itu Allah. Dan semua kita tentu berharap menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam yang diterima oleh Allah. Maka doa itu kita munajatkan, di antara doa yang Nabi ajarkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Sepatutnya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita ini enggak tergelincir. Nah, tentu saya ulang tadi, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Doakan juga anggota keluarga kita, terutama kalau kita kepala keluarga. Terutama kalau kita orang tua bagi anak-anak kita. Doakan semuanya. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Terjaganya iman dan Islam ini saya ulang sangat penting karena
sebagaimana mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang, maka mudah pula bagi Allah untuk mencabutnya. Maka sejarah mencatat bagaimana orang seperti Bal'am bin Ba'ura yang orang kalau berdoa itu tangannya belum turun, sudah dikabulkan doanya. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Maka lalu bagaimana dengan kita yang ecek-ecek ini? Maka kita sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh sombong hanya karena mentang-mentang sudah pinter ngaji misalnya, sudah ahli sholat, sudah haji misalnya, terus merasa tidak perlu pertolongan Allah untuk menjaga iman Islam kita. Jangan. Karena Allah berkuasa memberikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga berkuasa mencabutnya dari siapapun yang Allah kehendaki. Makanya kita tidak boleh sombong, dan karenanya kita harus banyak berdoa. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau kalau kita sebagai kepala keluarga ingin mendoakan semuanya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ini penting untuk kita pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadikan pelajaran akidah terutama itu sebagai fondasi dasar di dalam kehidupan berumah tangganya. Karenanya orang itu kalau tidak belajar akidah dengan baik dan benar, tidak belajar tauhid dengan baik dan benar, itu kedepannya praktik keberagamaannya pasti rapuh. Bahkan kalau bahasa Al-Quran, rapuh serapuh rumah laba-laba, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Ankabut ayat 41 itu. Makanya kita perlu, saya ulang tadi, belajar tauhid, akidah dengan baik dan benar itu harus, supaya keberagaman kita tidak rapuh serapuh rumah laba-laba. Saya mungkin sering saya contohkan. Misalnya ada orang mau silaturahim ke rumah besan misalnya, atau mau silaturahim ke rumah mertua. Mau berangkat tiba-tiba ketiban cicak. Ada yang ngomong, aduh ketiban cicak apa sih ini? Udah nggak jadi jalan, nggak jadi berangkat. Kalau orang yang nggak ngaji akidah, nggak ngaji tauhid, udah nggak jadi berangkat itu. Tapi orang yang ngaji tauhid, ngaji akidah, apa jawabannya? Oh enggak, kita tetap jalan. Bismillah, insya Allah kita mau silaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita bersilaturahim, umur akan dipanjangkan, rezeki akan diluaskan. Udah optimis, barokah insya Allah, jalan. Nah, itu namanya al-fa'al optimis. Nah, dan orang yang ngaji akidah ngerti penetralisirnya tatoyur atau anggapan buruk itu adalah tawakal. Maka begitu ada orang yang ngomong nakut-nakuti, dia ngomong apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya pada Allah, tenang dia. Kenapa? Udah ngaji tauhid, udah ngaji akidah, sehingga dia tidak akan mudah ditakut-takuti oleh anggapan-anggapan buruk atau mitos-mitos sebagian orang. Maka dulu Nabi kita Muhammad SAW di Jazirah Arab sana itu ada kebiasaan di mana orang tidak bagus kalau nikah di bulan Syawal. Ada anggapan buruk lah. Nah, Nabi dengan sengaja nikah di bulan Syawal, sengaja ya, supaya orang tahu bahwa ini nggak apa-apa gitu. Bismillah. Nah terus kemudian sering saya contohkan lagi, misalnya ada orang datang ke kita bilang, Bu, pinjam rumahnya ya untuk menerima lamaran anak saya. Ada saudara datang minta tolong. Ada orang yang ngomong ke kita, Pak, Bu, anak sampai lo belum nikah, kau udah menerima lamaran anak orang, nanti anakmu nggak laku-laku loh. Maka orang kalau nggak pernah ngaji akidah, tauhid, mungkin ya panik. Terus gimana ini ya? Tapi kalau belajar akidah, belajar tauhid, jawabannya apa? Oh enggak,
Kata Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, kalau kita membantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi insya Allah saya akan tetap bantu saudara saya karena saya tahu insya Allah ini ada barokahnya. Nanti saya akan dibantu oleh Allah. Itu begitu. Itu namanya tauhid akidah yang benar, itu begitu. Makanya anak-anak kita mesti kita ajari akidah tauhid yang benar supaya mereka tidak rapuh dalam keberagamaannya, serapuh rumah laba-laba. Walaupun nanti di dalam Islam itu ada namanya firasat. Jadi beda, anggapan buruk dengan firasat itu beda. Kalau firasat itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi ittaqu sekali. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hatilah kamu terhadap firasatnya seorang mukmin karena dia menatap dengan cahaya Allah. Kalau firasat itu lebih kepada tiba-tiba kok gak enak ya, perasaan mau keluar rumah kok gak enak, atau kepikiran tiba-tiba kepikiran suami, kepikiran istri, kepikiran anak, tiba-tiba kepikiran gitu. Ada firasat. Itu kalau kata Nabi tidak boleh diremehkan. Terus solusinya bagaimana? Kalau kepikiran anak, kepikiran pasangan, jangan cuma ditelepon, jangan cuma di WA, jangan cuma di video call, tapi doakan. Kenapa coba? Karena telepon, video call, WA itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah adalah doa. Makanya dengan doa itu berharap agar Allah berkenan merubah takdir yang tadinya mungkin kita firasati itu menjadi diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus serahkan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedekah. Nah, yang begini-begini kan orang nggak akan tahu langkah itu kalau dia nggak pernah belajar tauhid gitu loh. Harus apa saya ini? Gitu. Nah, makanya harus dibedakan mana firasat, mana pertanda yang tadi disalahpahami sebagai anggapan dengan anggapan-anggapan buruk tadi itu. Apalagi orang yang ngaji akidah pasti dia tahu bahwa ana inda dzani abdi bi, kata Allah. Aku ini menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau dia sangka jelek ya jelek yang terjadi. Makanya ada orang ngomong saya gini loh. Tapi bener Ustaz, kalau ada bunyi suara burung gini kadang ada yang mati beneran Ustaz. Maka saya jawab ya, karena orang-orang nyangkanya begitu, ya Allah wujudkan sangkaannya. Karena dia menyangka begitu, makanya Allah wujudkan sangkaannya. Makanya jangan sangka buruk kepada Allah. Wis alfa aja, optimis saja, barokah insyaallah gitu. Allahu Akbar. Nah, itu ya kiranya yang menjadi kurikulum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, tidak hanya berdoa untuk dirinya terkait dengan keselamatan, keamanan, tapi juga mendoakan saudara keluarganya. Ingat tadi ya, pemimpin yang hanya berdoa untuk kebaikan dirinya sendiri, tidak mendoakan anak buahnya atau rakyatnya, maka dia adalah pengkhianat. Kalau dalam Islam itu begitu. Kemudian yang kedua, penting kita berdoa kepada Allah agar iman Islam kita dijaga. Sehingga kita wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu kita melibatkan Allah. Kenapa? Karena yang berkuasa membolak-balikan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa masalah akidah ini harus jadi kurikulum dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama untuk diri kita dan keluarga kita, agar praktik keberagamaan kita dan keluarga kita itu tidak rapuh serapuh rumah laba-laba. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Bebas tentang kajian hari ini atau apa saja yang mau dipertanyakan sama Pak Ustaz. Silakan.
pekerjaan atau tentang keluarga, tentang memperbaiki ekonomi, silakan. Bebas. Pak Dego menanya apa? Doa untuk mendapatkan apa? Jodoh. Doa untuk mendapatkan jodoh yang baik. Kalau untuk jodoh itu coba ini sudah saya amalkan dan jadi kenyataan insya Allah. Jadi setelah Isya, ini bagi yang jomblo ya. Pertama habis sholat Isya baca surah Toha. Surah Toha itu nggak terlalu panjang, lebih panjang dikit dari Yasin. Surah Toha habis Isya. Terus mohon pada Allah semoga dimudahkan jodohnya. Kalau ingin jodohnya itu sesuai dengan harapan, tambahkan memperbanyak baca surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35. Itu insya Allah nanti ayat 35. Itu insya Allah nanti jodohnya itu sesuai dengan harapan, bahkan lebih insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi pertama baca surah Toha habis Isya. Sering-sering aja. Kalau ingin dilamar oleh perempuan, habis maghrib baca surah Yusuf 2 tahun. Insya Allah dilamar. Ini yang saya sampaikan sudah saya buktikan. Allah a'lam bishawab. Jadi tadi habis sholat Isya baca surah Toha, dilanjut surat Nur di ayat 35. An-Nur ayat 35. Kalau mau dilamar perempuan, bagi laki-laki ya surah Yusuf habis maghrib selama 2 tahun. 2 tahun, insya Allah dilamar. Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan? Silakan yang mau curhat. Barangkali ada masalah dalam keluarga atau dalam pekerjaan, silakan. Silakan, ada lagi, bisa ada waktu. Mas Fido, Mas Nanda, atau siapa? Silakan. Dari akhwatnya, silakan. Mbak Tias, Kakak Tias, silakan. Yang bertanya barangkali? Nggak ada, baik. Jelas semua. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Baik, mungkin nanti sebelum itu dengan doa, kebetulan hari ini saya terakhir di BO Bekasi, masih di BO Bekasi sebenarnya, tapi pindah ke Uker. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam membawakan pengajian atau moderator MC banyak kekurangannya atau ada tingkah dan ucapan segala apapun yang kurang dari saya atau yang membuat Bapak Ibu tersinggung atau apapun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga kepada Ketua YBM, mungkin nanti Mas Hadi bisa menunjuk untuk menggantikan posisi di MC untuk menemani Pak Ustadz. Banyak yang potensial ya Pak Hadi, ya nanti tinggal ditunjuk untuk menjadi MC atau moderator. Juga pada Pak Ustadz saya minta didoakan. Mudah-mudahan di tempat yang baru lancar, istiqomah, tetap menjunjung tinggi etika-etika dan norma-norma pekerjaan. Baik, sebelum berakhir mungkin ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan. Kita doakan untuk Pak Aden terutama ya. Dengan kita doakan dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan segenap harapan beliau tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina shalihah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada ya. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di taklim berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.